Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Itu dia, begitu ku beri tanda kita langsung serbu. Tepat ketika kelompok itu melewati lereng bukit, dalam serangkaian raungan, sejumlah besar binatang ajaib bergegas dari atas lereng bukit, menuju pasukan iblis sapi. Iblis sapi adalah ras ahli pertarungan alami, mereka tidak perlu sama sekali menunggu perintah Asmodes untuk merespons dalam formasi yang siap. Binatang ajaib yang naik ke lereng bukit benar-benar banyak. Di tengah-tengah binatang ajaib ini berdiri mata iblis besar berdiameter 1 meter, yang 4 tentakel panjangnya melambai-lambai. Undulasni psikis terus dilepaskan dari mata iblis yang besar itu, dan binatang ajaib ini tampak seolah-olah di bawah komandonya, maju sesuai saat mereka secara terang-terangan bentrok dengan pasukan iblis. Gelombang riak terdistorsi yang intens turun di tengah-tengah kavaleri iblis sapi yang berat. Di bawah pengaruh riak yang berputar ini, hamparan besar iblis sapi menjadi kaku dan segera tenggelam dalam kekacauan saat kontak. Lebih dari 100 binatang ajaib segera meluncurkan serangan panik dengan mengandalkan naluri dasar mereka. Komandan mata iblis masih mengawasi dari belakang tengah meluncurkan sihir atribut psikis untuk merangsang binatang ajaib di sisinya sambil melecehkan pasukan iblis dengan gelombang kejut psikis. Segera, meskipun berada dalam inferioritas numerik yang luar biasa, pihak mereka membunuh jalan mereka dan menempatkan iblis sapi dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, 10.000 iblis sapi ini masih merupakan pasukan tetap yang tidak dapat diganggu-gugat. Setelah beberapa saat kebingungan, mereka dengan cepat menyelesaikan kemajuan mereka, dan membentuk formasi yang benar untuk menghadapi binatang ajaib ini. Satu demi satu binatang ajaib secara bertahap terbunuh, sementara kerusakan juga terus-menerus diderita oleh pihak iblis sapi. Bau darah yang kental berangsur-angsur muncul di udara. Dewa iblis penunggang naga Asmodes tidak memperhatikan medan perang, tetapi melihat ke arah puncak lereng bukit. Binatang ajaib ini datang terlalu tiba-tiba. Bagaimana bisa ada begitu banyak dari mereka yang tinggal di tempat seperti itu? Ditambah, begitu banyak ras yang berbeda bergerak sama sekali. Hanya ada satu penjelasan untuk itu, pemanggil manusia. Pada saat ini, binatang ajaib yang bergegas menuruni lereng bukit sudah lebih dari 500, menimbulkan kerusakan yang tidak signifikan pada pasukan iblis sapi. Oleh karena itu, Asmodes menentukan jumlah total pemanggil di atas lereng bukit. Dia tidak terburu-buru untuk campur tangan, karena makhluk panggilan ini tidak cukup untuk menerobos barisan pasukan iblis sapi. Suara tajam dipancarkan saat gelombang memutar yang tidak berwarna pecah sekali lagi. Kali ini, satu-satunya mata komandan mata iblis itu benar-benar berubah menjadi warna merah darah. Sebagai pengguna sihir psikis, serangan mata iblis itu meletus. Gelombang yang berkelok-kelok ini melewati area iblis sapi yang paling ramai. Para korban dari mereka hampir seketika berubah lamban, tetapi kali ini mereka tidak pulih secepat gelombang kejut psikis sebelumnya, tetapi mengeluarkan suara kembung saat mereka memuntahkan darah. Iblis sapi di jalan gelombang yang berputar ini mati meledak dengan darah. Saat ini, setidaknya 300 iblis sapi binasa seketika, juga mendapatkan waktu untuk iblis magis yang dikepung oleh iblis sapi. Di antara mereka, beberapa yang kuat segera mengambil kesempatan dan bergegas melalui celah dalam formasi pasukan iblis. Dari awal pertempuran hingga sekarang, hanya selusin menit telah berlalu, tetapi iblis sapi telah kehilangan hampir 1/10 dari pasukan mereka. Namun, 500 atau lebih binatang ajaib juga menderita kerugian dalam jumlah yang sama. Setelah memberikan pukulan kuatnya, komandan mata iblis tampaknya cukup lemah, dan 4 tentakelnya yang panjang melepaskan diri dari tanah, bergegas kembali ke puncak bukit. Ingin pergi. Dewa iblis penunggang naga Asmodes mendengus saat dia mengarahkan tombak besar di tangan kanannya ke arah komandan mata iblis.
Selanjutnya, cahaya hitam keluar dari bendera tengkorak di atas tombak yang menghasilkan tengkorak hitam berdiameter 1 meter terbang ke arah Komandan Mata Iblis. Binatang ajaib lainnya bertarung di medan perang tanpa gentar oleh bahaya, tetapi Mata Iblis yang memerintahkan pihak mereka di awal dan melarikan diri dengan waktu itu tampaknya bukan makhluk panggilan biasa. Dari pandangan Asmodes, ini seharusnya menjadi binatang kontrak dari pemanggil yang kuat. Bahkan dia menemukan binatang ajaib psikis semacam ini merepotkan, dan tentu saja tidak akan membiarkannya dibiarkan hidup-hidup. Tampaknya tengkorak hitam itu mengikuti Komandan Mata Iblis, kilatan emas tiba-tiba melesat keluar dari atas lereng bukit, menarik Mata Iblis itu. Dalam desir, Mata Iblis tiba-tiba berakselerasi, meninggalkan tengkorak hitam di belakang. Detik berikutnya, sosok yang memancar dalam warna oranye datang ke jalur tengkorak hitam. Cahaya oranye tiba-tiba menyala, dan dalam desir, tengkorak hitam menghilang di langit dan seorang ksatria berpakaian emas muncul. Ksatria itu mengendarai Raja Unicorn yang megah membentangkan sayapnya dan membebaskan kilauan cahaya yang murni dan suci. Itu adalah perisainya yang menghentikan tengkorak hitam sebelumnya. Seorang ksatria bersama dengan pemanggil. Kepala manusia Asmodes mulai menampakkan senyum dingin, dan naga neraka yang dia tunggangi melepaskan sayapnya yang bertulang hitam. Kepala sapi, manusia, dan domba jantan menyebarkan api hitam yang sama dengan naga neraka, dan mengarahkan tombak kali ini ke arah ksatria Yayasan Emas yang jauh. Dalam beberapa hal, Asmodes seperti ksatria iblis. Saat bertemu dengan seorang ksatria manusia, niat bertarungnya tidak bisa membantu tetapi menyala dengan berani. Dewa Iblis berserker Ahnan dan dia memiliki kesamaan di antara Dewa Iblis, dan itulah nilai khusus yang mereka lekatkan pada kepahlawanan individu. Menamparkan punggung naga neraka dengan tangan kanannya, Dewa Iblis penunggang naga Asmodes melonjak dan mengangkat tombak panjangnya lebih dari 5 meter sambil masih berdiri di punggung naga neraka, dengan sungguh-sungguh menatap lekat-lekat ke arah Long Hao Shen yang berlawanan. Api hitam pekat meledak secara bersamaan dari naga neraka dan dia, tampaknya membakar sekitarnya. Naga bumi mengeluarkan suara merengek, sudah bergegas menuju ksatria yang mengendarai unicorn cahaya bintang. Tanpa ragu, ksatria Yayasan Emas ini secara alami adalah kapten dari pasukan pemburu iblis secercah cahaya harapan, Long Hao Shen. Gelombang binatang buas sebelumnya jelas dipanggil oleh Chen Ying sendirian, yang mengandalkan 18 gerbang pemanggilan monster untuk memanggil lebih dari 500 binatang ajaib, memanifestasikan ketakutannya sebagai pemanggil tingkat tinggi. Faktanya, lebih dari 10 binatang ajaibnya berada di peringkat ke-9. Pasukan iblis sapi perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menyingkirkan mereka, jadi mereka melakukan mengulur waktu yang sangat efektif. Setelah menyelesaikan pemanggilannya melalui gerbang pemanggilan makhluk, Chen Ying masih pulih. Dewa Iblis penunggang naga Asmodes mengarahkan tombaknya ke depan, menyebabkan suara renyah terdengar saat api hitam yang perkasa ditembakkan dari puncak tombak, berubah menjadi kepala naga di udara, lalu diarahkan langsung ke Long Hao Shen. Pukulan ini jauh lebih kuat daripada serangan sebelumnya terhadap Komandan Mata Iblis. Pada saat yang sama dia melancarkan serangan, langit di belakang punggung Asmodes menjadi gelap gulita. Tepat pada saat itu, cahaya keemasan melonjak keluar dari punggung Long Hao Shen, dan segera, pilar cahaya putih susu melesat dari belakangnya, mengarah ke Asmodes. Hitam dan putih saling bersilangan di langit. Ketika tombak di tangan Asmodes naik, naga hitam menyala itu segera menyimpang, menggigit cahaya putih itu. Tetapi yang mengejutkan Dewa Iblis penunggang naga, pilar cahaya putih langsung mengebor kepala naga, seolah-olah tidak terpengaruh sedikit pun, lalu mendarat ke tubuhnya. Perasaan khusus segera memenuhi seluruh tubuh Asmodes, saat itu ksatria di depannya tiba-tiba menjadi seperti musuh seumur hidupnya, dan satu-satunya keinginan Asmodes untuk membunuhnya. Tidak salah, cahaya putih itu bukanlah serangan apapun, tetapi pelepasan kemampuan Yating yang berevolusi melalui tungku roh suci.
Tungku Roh Suci mampu menarik perhatian musuh, mengubah diri menjadi target nomor satu untuk serangan, tetapi tidak dapat mempengaruhi kekuatan serangan musuh. Pada saat yang sama efek Tungku Roh Suci mempengaruhi Asmodes, Hadalah Naga Hitam juga tiba di depan Long Hao Shen. Perisai siput ilahi matahari dan bulan digunakan untuk memblokirnya, di samping penghalang ilahi. Long Hao Shen sengaja menghadapi serangan ini secara langsung, karena dia ingin mengetahui sejauh mana kekuatan sejati Asmodes. Saat naga hitam itu bertemu dengan perisai siput ilahi matahari dan bulan, Long Hao Shen tidak bisa menahan napas. Serangan Asmodes dipenuhi dengan energi spiritual kegelapan yang ganas. Esensi kegelapan yang lengket menabrak perisai siput ilahi matahari dan bulan. Seperti cacing, ia mulai memanjang dan mencoba melewati kedua sisi perisai untuk mencapai tubuhnya. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan tumbukan yang menakutkan langsung membombardir Long Hao Shen, bahkan memukul mundur Raja Bintang beberapa lusin meter jauhnya, sebelum dia bisa stabil. Penghalang ilahi adalah teknik ksatria yang paling praktis dan paling penting. Dengan menggunakannya dengan tepat, seseorang dapat menahan musuh yang lebih kuat beberapa kali lipat. Dan dengan perisai yang cukup kuat, kekuatan penghalang ilahi dapat tumbuh lebih jauh. Tentu saja, seseorang mungkin belum tentu menemukan perisai yang lebih baik daripada perisai siput ilahi matahari dan bulan di seluruh aliansi. Selain itu, pemahaman pribadi Long Hao Shen tentang obstruksi ilahi mendekati kesempurnaan. Namun meski begitu, dia tidak berhasil sepenuhnya menghilangkan kekuatan serangan musuh. Kekuatan tumbukan yang hebat mengguncang perisai siput ilahi, saat Long Hao Shen merasakan energi spiritual internal di tubuhnya mengamuk. Tetapi secara kebetulan, perisai di tangannya, yang diubah dari binatang siput ilahi, pada dasarnya memiliki kekuatan penekan yang besar terhadap energi spiritual kegelapan. Suci berhasil menghentikan korosi naga hitam menyala agar tidak menyebar. Tetapi dengan bentrokan yang menyelidik ini saja, Long Hao Shen memutuskan bahwa musuh jauh di atas dirinya sendiri dalam kekuatan. Ketika kedua belah pihak tidak berbeda jauh dalam kekuatan, Tungku Roh Suci dapat secara efektif menekan musuh, tetapi ketika celahnya begitu lebar, itu hanya menjadi efek yang menawan. Setelah mendorong Long Hao Shen kembali dalam pukulan, Dewa Iblis Penunggang Naga Asmodes berakselerasi dalam sekejap, mengejar sosok Long Hao Shen yang mundur, mendekat dengan cepat. Tombak berbendera di tangannya tersapu, mengarah langsung ke Long Hao Shen di punggung Raja Bintang. Ketukan ini membawa listrik hitam yang mengesankan. Melihat dari jauh, Long Hao Shen hanya muncul seperti bola cahaya kecil, sementara Dewa Iblis Penunggang Naga seperti awan hitam yang luar biasa membuat Hao Shen terlihat tidak penting. Tapi kali ini, Long Hao Shen membuat keputusan yang tidak diharapkan Asmodes. Cahaya oranye menghilang, dia tiba-tiba menyimpan perisai siput ilahi matahari dan bulan yang berfungsi sebagai pertahanan terbesarnya. Sebaliknya, di kedua tangannya dia memegang Arya dari Dewi Cahaya. Menghadapi sapuan Asmodes, pedang berat di tangannya melancarkan serangan ke bawah. Kamu mencari untuk kematian. Asmodes mendengus, dan kepala sapinya meraung saat tombaknya bertambah kuat. Bahkan dengan gunung di jalannya, dia akan menyapunya secara langsung. Di kejauhan, yang lain dari anggota pasukan tidak tahan dengan keinginan untuk bergegas keluar, tetapi dihentikan oleh Cair, percayalah padanya, dia bisa melakukannya. Dengan suara tabrakan yang tajam, pemandangan yang tak terbayangkan mengikuti. Di depan sapuan seluruh tubuh Asmodes, Long Hao Shen benar-benar melepaskan perisai siput ilahi, dan bertemu dengannya dengan memegang Arya Dewi Cahaya sendirian. Lebih mengejutkan lagi, saat pedang berat dan tombak berbendera bertemu, tombak berbendera Asmodes tiba-tiba didorong oleh Long Hao Shen. Itu mungkin pemandangan yang tak terbayangkan dalam imajinasi semua orang yang telah terjadi. Setelah tombak Asmodes didorong oleh Arya dari Dewi Cahaya, tombak itu mengubah lintasannya, dan tersapu ke arah atas kepala Long Hao Shen. Tapi tepat pada saat ini, Long Hao Shen langsung pindah. Asmodes menembakkan tinju kirinya juga,
untuk bertemu dengan serangan Long Hao Shen. Kepala domba jantan mengeluarkan teriakan keras dengan nada halus pada saat yang bersamaan. Melawan semua harapan, Asmodeus bergoyang dari belakang naga neraka yang masih dia duduki. Jika orang lain cukup dekat, dia akan mengetahui bahwa luka baru saja muncul di tangan kirinya. Dorongan Long Hao Shen yang diikuti oleh tusukan hanya bisa digambarkan sebagai gerakan yang luar biasa. Dan setelah serangan ini, dia tidak berhenti dengan itu, langsung melepaskan 4 sayap spiritual di punggungnya. Dia sepertinya sudah berhenti sepenuhnya untuk menyembunyikan kemampuannya, saat dia mendarat dari punggung Raja Bintang. Asmodeus, aku menantangmu berduel. Dalam hati Long Hao Shen berkata, aku harus mengulur waktu agar yang lain bisa menyelamatkan Yang Wenzhao. Untuk berani menantangku yang hebat, kamu mencari kematian. Asmodeus berteriak keras, memacu tunggangannya dengan menendangnya, mengejar Long Hao Shen seperti sambaran petir. Sementara itu, saat penerbangannya terjadi, pemandangan megah mulai terlihat. Naga neraka besar yang dia tunggangi sebelumnya hanya larut dan langsung menutupi seluruh tubuhnya, meledak dalam api hitam. Segala sesuatu yang mengelilingi tubuhnya selain esensi kegelapan diusir. Dewa Iblis penunggang naga Asmodeus sangat marah, tetapi pasti tidak akan meremehkan musuh. Fakta bahwa Long Hao Shen bisa melukainya sudah membangkitkan kewaspadaannya. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Arya dari Dewi Cahaya di tangan Long Hao Shen bukanlah senjata biasa. Untuk bertemu dengan pedang berat tingkat epik dengan tubuhnya bukanlah pilihan yang bijaksana. Armor transformasi naga neraka ini sangat mirip dengan penggabungan Hao Yue dan Long Hao Shen, kecuali bahwa mereka mencapai tingkat yang sama sekali berbeda. Lebih menakutkan lagi, dalam serangan tombaknya, tengkorak hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar, menutupi area yang lebih luas. Dari kelihatannya, Long Hao Shen tampak seketika jauh dari ditelan. Mengirimkan pancaran cahaya, Long Hao Shen tidak terus mundur dari pengejaran itu. Masih memegang Arya Dewi Cahaya di kedua tangannya, sekelilingnya langsung dipenuhi dengan garis-garis cahaya keemasan, memberikan perasaan bahwa dia bukan hanya satu orang lagi, tetapi murni pedang. Niat pedang yang ganas pecah seketika, saat mata Long Hao Shen meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tubuhnya bergoyang lembut, tampak seperti melarikan diri di dalam tombak yang bersinar. Serangkaian suara bentrokan yang berulang-ulang terdengar dengan jelas, saat cahaya keemasan tampak ditelan oleh cahaya hitam besar. Bentrokan itu tampak sangat panik, tetapi pancaran hitam tidak dapat mendekatinya lebih jauh. Arya Dewi Cahaya digunakan pada skala kecil. Ujungnya yang tajam terus bergeser arah, dan setiap serangan darinya menggunakan metode meminjam kekuatan musuh, alih-alih bertemu dengan Dewa Iblis penunggang naga dengan kekuatan. Tombak di tangan Asmodeus terus didorong menjauh, sementara tengkorak hitam ini secara tak terduga dibersihkan oleh api emas yang dilepaskan dari tubuh Long Hao Shen. Mata Asmodeus dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa lawan seperti semut ini akan menunjukkan teknik yang begitu hebat. Bahkan dengan kekuatannya, menghadapi Long Hao Shen membuatnya merasa agak tidak dapat mengumpulkan kekuatannya. Setiap serangan pedang Long Hao Shen mengarah ke titik terlemahnya, dan tentu saja, tombak yang terus-menerus dibelokkan tidak dapat mengumpulkan sedikit pun kekuatan serangannya. 1 atau 2 kali kejadian bisa disebut kebetulan, tetapi ketika tidak ada satu pun serangannya di area yang luas berhasil mengenai Long Hao Shen, bagaimana ini bisa disebut kebetulan? Seolah-olah Long Hao Shen memiliki mata lain, mampu langsung melihat salah satu titik lemahnya. Sebenarnya, bahkan rekan-rekan Long Hao Shen tidak menyadari bahwa tempat keahlian terbesar Long Hao Shen sama sekali bukan serangan tetapi pertahanan. Meskipun dia mempraktikkan keahlian Ksatria Guardian dan Ksatria Retribusi sebagai Ksatria, jangan pernah melupakan pilihan yang dia buat pada saat ayahnya bertanya kepadanya. Selama 2 tahun ini, Long Hao Shen tidak benar-benar melatih kemampuan Ksatria Retribusi, tetapi memilih untuk fokus sepenuhnya dalam spesialisasi Guardian Knight.
Meskipun dia menghadapi musuh dengan pedang sekarang, dalam praktiknya dia murni bertahan. Serangan Long Hao Shen memberinya perasaan bahwa jika dia mengungkapkan celah, pedang dan tubuhnya bergabung karena seseorang akan segera memanfaatkannya. Tentu saja, Asmodeus memiliki banyak cara untuk menahan keterampilan bela diri Long Hao Shen, tetapi sebagai dewa iblis yang berspesialisasi dalam kekuatan bertarung tunggal, bagaimana mungkin dia tidak senang bertemu dengan lawan seperti Long Hao Shen. Untuk sesaat, dia bahkan tidak mau menggunakan kemampuannya yang lebih kuat untuk memusnahkannya lebih cepat, untuk menjadikannya kontes seni bela diri belaka, warna hitam dan emas di langit membuat bentrokan berapi-api, tanpa ada yang bisa memberikan kerusakan pada lawan. Long Hao Shen menggunakan semua yang dia miliki untuk membatasi Asmodeus, dan itu adalah bagian terpenting dari rencana mereka. Selama dia bisa menahan Dewa Iblis Penunggang Naga, rekan-rekannya akan dengan lancar memenuhi sisa rencananya untuk menyelamatkan Yang Wenzhao. Tentu saja, Long Hao Shen juga tidak akan habis-habisan. Dia memiliki kartu truf lain, Asmodeus digolongkan sebagai Dewa Iblis perungkat 30, jadi jika dia menggunakan kemampuan yang sangat kuat, Long Hao Shen secara alami harus menjaga kekuatan untuk merespons. Pada saat ini, karena dia menunjukkan keempat sayapnya, dia tidak memiliki niat untuk menyembunyikan identitasnya. Kaisar Dewa Iblis mendekati benteng pengusir iblis berdasarkan prediksi Vasago. Dia bahkan berencana untuk meminjam mulut Asmodeus untuk mengomunikasikan gerakannya kepada Kaisar Dewa Iblis pada saat dia tiba, untuk membebaskan benteng pengusir iblis dari bahaya. Itu adalah bagian dari rencana mereka. Sementara Long Hao Shen dan Dewa Iblis Penunggang Naga di mana bertarung dengan penuh semangat, pasukan binatang ajaib juga mencapai saat-saat terakhirnya. Hanya 30 dari lebih dari 500 binatang ajaib yang tersisa, tetapi semuanya mencapai setidaknya peringkat ke-7. Karena serangan gencar mereka, barisan iblis sapi mengalami kerusakan yang mengerikan. Namun, baik itu dalam serangan atau pertahanan, iblis sapi adalah lawan yang gagah berani. Seperti gajah yang menghadapi gigitan banyak semut, mereka tidak menunjukkan rasa takut di depan serangan mematikan, dan mengurangi jumlah binatang ajaib ini tanpa henti. Tepat pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Dari belakang binatang ajaib ini tiba-tiba muncul sekelompok yang dipimpin oleh seorang pria yang memegang pedang berat berwarna merah darah. Dengan raungan, dia bergegas keluar dengan berani, saat pedang berat di tangannya melintas, mengikat beberapa iblis sapi dengan peluncuran sinar emasnya yang besar, bergegas ke barisan iblis seperti belati tajam. Tidak hanya itu, tetapi dua sosok yang lebih gagah berani pecah dari sela-sela, bersinar dalam cahaya perak di sisi kiri dan cahaya keemasan di sisi kanan. Di mana-mana pancaran perak memercik, semuanya, baik itu senjata di tangan iblis sapi atau tubuh mereka, langsung hancur berkeping-keping. Sementara itu, cahaya keperakan besar yang menghasilkan suara wu, yang menusuk telinga terbang keluar, siap untuk menyapu melewati iblis sapi. 4 lagi meledak setelah yang pertama. Adegan pihak lain bahkan lebih mistis. Cahaya keemasan itu berasal dari semburan kekuatan dari bola logam emas besar. Di mana-mana ia lewat, ledakan menggelegar terdengar, iblis sapi tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk mendekat, dan segera dicabik-cabik. Di samping ketiganya ada seorang penyihir yang berdiri dengan bangga di belakang. Melambaikan tongkat di tangannya, dia segera meluncurkan 12 bola api meledak yang tersebar di sekitar, membidik area paling ramai di jajaran iblis sapi. Di belakang penyihir itu ada ksatria lain, memegang perisai berat di tangan kirinya dan pedang berat di tangan kanannya. Penampilan mereka terlalu mendadak, dan ledakan kekuatan mereka terlalu tirani, terutama penyihir yang serangannya mencakup ruang lingkup yang sangat besar. Semua bola api menghasilkan lebih dari selusin korban untuk iblis sapi. Semburan membuka jalan panjang melalui mereka, dan pasukan iblis sapi tenggelam dalam kekacauan. Tanpa ragu, mereka berlima yang membuka jalan adalah Han Yu, Wang Yuan dan Sima Xian di sela-sela, Lin Xin di tengah dan Zhang Fangfang di belakang.
Pada saat yang sama mereka berlima membuat tampilan kekuatan itu, teriakan naga yang bergema tiba-tiba terdengar. Segera, seekor naga hitam raksasa bangkit, terbang menuju pasukan iblis. Di langit, naga hitam yang memanjang lebih dari 10 meter ini merusak lebih dari 100 iblis sapi. Di punggungnya berdiri seorang gadis yang tak lain adalah Chen Ying'er. Gadis yang tak lain adalah Chen Ying'er. Gadis yang